Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Maria Lodikalong. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026, yakni pernyataan diri dalam unjuk kerja terutama perguruan tinggi yang salah satunya adalah di bidang pengajaran. Saya bergabung di Universitas Persatuan Guru 1945 NTT sejak tahun 2013 sebagai dosen tetap. Saat ini saya mengajar beberapa mata kuliah, yakni mata kuliah Sejarah Indonesia 2, Sejarah Indonesia 4, dan Metodologi Penelitian Sejarah. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pembelajaran adalah mata kuliah Sejarah Indonesia 4. Pada program studi pendidikan sejarah, mata kuliah Sejarah Indonesia 4 merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS. Pada penerapan mata kuliah ini, saya menerapkan metode pembelajaran PJBL yang diterapkan secara offline atau luring. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas tentang dinamika sejarah di Nusantara pada awal era kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa yang tujuan utamanya berfokus pada menganalisis secara kritis latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia, yakni bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang dilandasi oleh motivasi ekonomi politik serta transisi antara perdagangan bebas menuju ke praktek monopoli perdagangan kolonial. Materi mata kuliah yang akan dipelajari dalam pembelajaran kali ini, yang pertama akan membahas tentang paham kolonialisme dan imperialisme, yang kedua akan membahas tentang penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa pada awal abad ke-15, yang ketiga akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia pada awal abad ke-15, yang keempat mempelajari tentang masa penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol pada awal abad ke-15 dan 16, yang kelima perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan bangsa Portugis dan Spanyol pada abad ke-15 dan 16, serta dampak dari perlawanan rakyat Indonesia melawan Portugis dan Spanyol pada awal abad ke-15 dan 16. Referensi buku yang saya pakai menggunakan referensi dari Marwardi Juliet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto tahun 2007 dengan judul buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4, yakni Kemunculan Penjajah di Indonesia, serta buku dari DKW tahun 2010 yang berjudul Kolonialisme dan Kapitalisme, Politik Ekonomi Kolonial di Indonesia dari tahun 1800 sampai 1942, serta buku-buku pendukung lainnya. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah capaian prodi, yakni yang pertama memahami fakta sejarah, konsep dan teori pendidikan dalam pembelajaran sejarah. Yang kedua, menguasai teknik menggeneralisasikan fakta, konsep dan teori pendidikan dalam pembelajaran sejarah. Dan yang ketiga, mampu mendesain sumber pembelajaran dan media pembelajaran sejarah. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ada 5. Yang pertama, mampu memahami teori paham kolonialisme dan imperialisme yang berkembang di Eropa abad ke-15. Yang kedua, mampu memahami fakta dari kedatangan bangsa Eropa, yakni bangsa Portugis dan Spanyol pada awal abad ke-15 di Indonesia. Yang ketiga, mampu merancang naskah proyek drama singkat dengan materi perlawanan rakyat Indonesia melawan Portugis dan Spanyol di awal abad ke-15. Yang kelima, mampu melaksanakan pementasan drama singkat dengan materi perlawanan rakyat melawan bangsa Portugis dan Spanyol pada awal abad ke-15 dan 16. Komponen evaluasi yang diterapkan selama mata kuliah ini ada beberapa item. Yang pertama, absensi yang berjumlah 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, kuis 10%, dan tugas 25%, sehingga total keseluruhannya adalah 100%.
berikut adalah contoh pembelajaran di dalam kelas. Salam, selamat pagi. Halo. Nah, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Tujuannya ini kita akan memulai pembelajaran di semester 4. Seperti yang sudah Ibu katakan minggu lalu bahwa hari ini adalah awal dari pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita berucap syukur dalam doa. Untuk itu Ibu akan membawakan doa ini. Silakan adik-adik, teman-teman berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu kita sudah pertemuan awal ya, kontrak kuliah kita sudah menyampaikan, Ibu sudah menyampaikan kepada adik-adik semua tentang bagaimana pembelajaran kita selama 1 semester ini untuk mata kuliah sejarah Indonesia Barat. Diingatkan lagi adik-adik bahwa mata kuliah sejarah keempat adalah mata kuliah wajib ya di semester 4 ini, yang merupakan mata kuliah lanjutan dari semester yang lalu, yaitu sejarah Indonesia Barat. Ada yang masih ingat mata kuliah sejarah Indonesia 3 di semester yang lalu? Terakhir kali itu kita belajar tentang apa? Seingat ini udah mengajar kan semester yang lalu ya. Jadi semester 3 itu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, dari masuknya agama Hindu dan Indonesia dan agama Islam. Ya, bagus sekali. Jadi semester yang lalu di semester 3 mata kuliah sejarah Indonesia 3 kita belajar tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada yang masih ingat pada waktu kerajaan-kerajaan Islam hadir dan menguasai di Indonesia, ada satu bangsa asing yang datang kemudian menaklukkan atau menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Masih ingat waktu itu kita sudah belajar ya bagaimana kekuasaan asing kemudian masuk dan akhirnya kerajaan-kerajaan yang kemudian menjadi runtuh digantikan dengan penguasaan atau penguasaan dari negara asing atau negara barat. Ada yang masih ingat? Pembelajaran hari ini kita akan belajar beberapa poin seperti yang ada sudah lihat di PowerPoint ini, bahwa kita akan belajar tentang paham pengertian dari paham kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, perbedaan. Setelah kita mengerti paham pengertian dari dua paham tersebut, kita akan belajar tentang perbedaan dari paham kolonialisme dan imperialisme yang berkembang di abad ke-15. Kemudian kira-kira faktor apa yang menyebabkan sehingga munculnya paham kolonialisme dan imperialisme di abad ke-15. Nah, setelah kita belajar ini, diharapkan adik-adik untuk apa? Diharapkan adik-adik mampu untuk menjelaskan pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Kemudian teman-teman mahasiswa dan mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi perbedaan antara paham kolonialisme dan imperialisme, serta adik-adik mahasiswa juga mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang akhirnya menyebabkan lahirnya paham kolonialisme dan imperialisme. Baik, siap untuk belajar hari ini ya? Siap? Oke, nah kita mulai pembelajaran hari ini dengan sebuah gambar. Mau adik-adik untuk coba perhatikan di depan. Kira-kira dari gambar ini adik-adik bisa lihat gambar apa ini? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Mana rempah-rempahnya? Ini kan? Ya. Kita lihat dulu saudara. Ini apa? Ada yang tahu? Ini. Siapa yang punya tanaman ini di rumah? Sepanjang Pulau Timur ini pasti ada pohon ini kan? Kita tidak asing dengan ini karena kita merupakan penghasil dari kebun sendiri. Ada banyak pohon ini dijual dengan harga yang murah ya. Ada ini, ada lagi yang lain. Ini tahu bunga-bunga Aceh. Bunga apa? Ini namanya bunga lawang. Bunga apa? Lawang. Kemudian ada ini namanya pala.
Nanti kalian kalau sudah dari movie pasti akan belajar tentangnya. Ada kepala, ada lawang. Yang ini tahu? Coba ibu kasih yang lebih terang. Yang ini? Nggak ada. Nggak ada. Dia apa panjang? Cengkeh ini yang ada warna putih, bukan misalnya warna putih. Kalau ini kayu apa? Kita bisa cari manis, ada manis-manis ya, ada manis-manis, tapi memang ini disebut dalam rempah-rempah itu adalah kayu manis. Nah, semua jenis bumbu perdapuran, bumbu dapur ini kalau semua digabungkan itu disebut sebagai rempah. Jadi kalau kalian cuma bilang malah, kita tidak bisa bilang itu rempah. Tapi kalau semuanya digabungkan, kita bisa sebut ini sebagai pembuatannya disebut sebagai rempah. Nah, kenapa ibu kasih pemahaman awal tentang rempah? Karena tadi rempah-rempah inilah adalah tonggak atau tolak pemicu utama kenapa bangsa asing datang ke negara kita, yaitu Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara penghasil rempah-rempah dengan kualitas terbaik di dunia, sehingga orang-orang dari luar negara Indonesia, terutama pada masa abad ke-15 yaitu penjajah negara Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda, kemudian berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk apa? Untuk mengambil komoditas ini atau rempah-rempah yang terbaik yang ada di Indonesia. Nah, itulah cikal bakal kenapa di Indonesia bisa didatangi oleh negara-negara asing. Ini bagaimana? Kenapa sampai rempah-rempah dicari atau diburu oleh orang-orang dari negara lain? Ada yang tahu? Silakan. Baik, itu kalau dari saya, manfaat rempah-rempah ini pertama bisa dijadikan herbal, terus yang kedua bisa menjadi pengawet makanan dan berpikirkan ya. Baik, terima kasih Nona Nita sudah membantu menjelaskan. Baik, ada beberapa manfaat kenapa rempah-rempah ini sangat penting untuk negara-negara yang terutama negara-negara yang punya empat musim. Manfaat rempah-rempah yang pertama adalah yang pertama untuk menghangatkan tubuh. Bayangkan adik-adik hidup di di belahan dunia yang dingin, bersalju. Kalau orang lebih baik panas dan biasanya orang lebih baik panas daripada dingin. Karena apa? Dingin itu kulit menjadi keriput, pecah-pecah, bibir pecah-pecah, tangan semua berubah. Karena apa? Karena suhu tubuh kita tidak bisa menstabilkan suhu yang ada di luar. Nah, kenapa orang pada masa itu orang Eropa khususnya sangat membutuhkan rempah? Karena yang pertama untuk menghangatkan tubuh mereka. Menghangatkan tubuh dengan cara apa? Dengan membuatnya sebagai minuman. Pernah ada di sini yang minum minuman jahe? Ya, jahe dijual secara bebas itu apa? Setelah kita minum apa yang kita rasakan? Itu menjadi hangat. Itu membantu mereka untuk bertahan hidup dalam musim yang mereka sedang jalani, terutama musim dingin. Kemudian manfaatnya lagi apa? Sebagai pengawet makanan. Selain pengawet makanan, kenapa? Karena kalau musim dingin mereka kan tidak bisa keluar. Sumber makanan mereka kan tertutupi oleh salju. Kalau kita di dunia musim tropis seperti ini, mau tanam sayur juga bisa, segala tanaman bisa hidup. Tapi pada masa di Eropa sana, kalau orang musim dingin sana, semua tanaman, semua daerah kan tertutupi oleh es, maka tidak ada sumber makanan. Maka mereka membutuhkan rempah untuk apa? Untuk mengawetkan makanan, sehingga mereka bisa bertahan hidup pada musim dingin. Mereka bisa tetap makan makanan yang diawetkan itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga punya lokal kearifan lokal bagaimana mengawetkan makanan. Ada yang tahu ini? Karena itu suka berubah. Kalau ini namanya dendeng. Dendeng itu dari kata dendeng daging sapi, dendeng ikan, kemudian dibalurkan dengan rempah-rempah,
bisa dimakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi selain diperlukan oleh orang di luar sana sendiri, ternyata kita juga di daerah tropis juga membutuhkan limpahan air tanah sangat penting supaya kita bisa mengelola makanan kita supaya tidak terbuang ke sungai dan bisa dimakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian apa lagi dia punya manfaat sebagai penyedap dan pelindung rasa. Kalau makan tidak ada bumbu dan rempah-rempah, lada, kuentel, ketumbar, sepertinya agak lain, agak hangat. Sehingga sangat penting kita ini orang Indonesia bersyukur karena kita punya banyak sekali rempah-rempah sebagai pelindung rasa kita. Ya, kemudian paling penting juga adalah rempah-rempah ini penting untuk bahan obat. Dan penjelajahan paling pertama yang dilakukan oleh bangsa Barat yaitu oleh bangsa Portugis. Jadi mereka melakukan pelayaran dari Lisabon, kemudian setelah beberapa bulan dan beberapa awak kapal ada yang mati, ada yang meninggal, tapi mereka tidak putus asa, mereka terus melakukan pelayaran hingga sampailah mereka di Indonesia. Dan dari situlah mulailah praktek kolonialisme dan imperialisme dimulai pada masa itu. Nah, sebelum kita masuk ke cerita lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme. Ya, kolonialisme itu kolonialisme. Ada dua kata, koloni dan isme. Kolonialisme adalah kata yang berasal dari bahasa Latin dengan kata Latinnya adalah kolonus atau yang berarti petani atau pemukiman. Jadi kolonialisme dari dua kata, koloni dan isme. Isme itu paham koloni, paham tentang koloni atau paham tentang petani atau pemukiman. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolonialisme diberi pengertian adalah paham tentang penguasaan sebuah negara terhadap negara atau daerah lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut, atau secara sederhananya kolonialisme adalah praktek perluasan wilayah atau kekuasaan satu negara atas wilayah atau negara bangsa lain, seringkali dengan tujuannya adalah eksploitasi ekonomi. Jadi secara sederhana begini, ada satu negara besar, dia datang ke negara yang dianggap lemah atau negara kecil, kemudian dengan tujuan apa? Dia mau menguasai negara tersebut. Setelah dia kuasai, dia ambil seluruh sumber daya alamnya, kemudian sumber daya alamnya itu dibawa ke negara asalnya sebagai keuntungan bagi negara asalnya dan memperkaya negara asalnya. Kalau imperialisme itu berasal dari bahasa Latin imperare, yang berarti memerintah. Imperialisme ini adalah suatu sistem di mana satu negara besar, negara kuat, negara militer menguasai negara yang dianggap lemah, kemudian negara ini punya kepentingan dengan politik, ekonomi, budaya terhadap negara tersebut. Jadi sederhananya begini kan, kolonialisme, imperialisme satu negara besar, dia datang ke negara kecil, dia datang bukan cuma datang menguasai negara tersebut, tapi di dalamnya juga dia menjadikan negara tersebut sebagai negara mereka. Pemimpinnya ini dianggap diberi sebuah perjanjian, kemudian harus ikut apa maunya dia, kemudian dia terapkan politiknya dia dalam negara tersebut, kemudian adat dan istiadat dari negara tersebut dipengaruhi, dihilangkan, kemudian dimasukkan adat atau budaya dari negaranya terhadap negara tersebut. Jadi beri contoh, ada kelas lain, itu kelas dia punya orangnya lebih banyak, dia mau datang dan menguasai kelas ini. Setelah dia datang dan menguasai kelas ini, dia ambil ketingnya siapa? Oh, ketingnya ini. Keting, kita buat perjanjian, lu harus ikut apa mau saya. Segala kebijakan, keputusan yang kau berikan untuk teman-teman harus disetujui oleh saya.
Dan saya kasih tahu apa Paulus bilang kepada mereka seperti itu. Kemudian kalian ini sukunya apa? Suku Timur tidak bisa. Kita harus pakai budaya dan tradisi atau harus dari suku kami. Jadi datang tidak boleh ada bicara suku ini ya, tidak boleh ya, pakai saja ada bicara suku ini. Jadi kalau kolonialisme hanya pada sumber daya alam yang digeruk dikuasai, kemudian dibawa ke negara ini, imperialisme lebih besar. Imperialisme bukan cuma mengeluh kekuasaan, tapi juga mencampuri urusan politik negara tersebut, mempengaruhi budaya, mempengaruhi bahasa, segala aspek dari wilayah yang dikuasai itu diubah sesuai dengan kepentingan dari negara. Jadi ada juga faktor penyebab kolonialisme dan imperialisme. Faktor yang pertama, faktor ekonomi. Sudah pasti ya, seseorang mau menguasai wilayah lain karena adanya faktor ekonomi atau untuk memperkaya sumber daya alam mereka atau memperkaya negara mereka. Jadi mereka pergi ke wilayah yang mereka aman, mereka ke sana mengambil seluruh sumber daya alam masyarakat tersebut atau wilayah tersebut, dan juga mereka jadikan sebagai pasar. Kenapa dijadikan sebagai pasar tadi? Karena biasanya orang-orang Eropa perlu ada pasar untuk apa? Untuk menjual barang-barang yang mereka produksi di negara. Kemudian untuk faktor ekonomi, politik, otomatis praktek kolonialisme dan imperialisme ini berdampak juga atau penyebabnya juga akibat dari dominasi politik. Jangan dulu adik-adik ada satu pemahaman orang-orang pada masa itu bahwa satu negara dianggap negara kuat jika dia mampu menguasai sebanyak mungkin negara lain. Jadi kita kasih contoh, negara Inggris bisa disebut diberi label atau diberi gelar sebagai negara adik kuat atau negara kuat jika dia mampu menguasai negara-negara lain. Nah, kalau dia bisa menguasai 10 negara, 15 negara, sedangkan negara yang lain tidak bisa mampu menguasai itu, maka dianggap dia negara yang kuat, negara hebat, negara kuat. Sehingga faktor politik ada di dalam bagaimana itu menjadi salah satu penyebab dominasi atau penguasaan dari paham kolonialisme dan imperialisme. Oke, ini demikian ya penjelasan Ibu. Ibu akan memberikan kuis sebentar lagi seperti yang tadi sudah dibilang bahwa Ibu akan memberikan tugas. Silakan adik-adik mendeskripsikan, melihat, membaca, melihat, kemudian menganalisa di mana ciri-ciri yang ada kaitannya dengan paham kolonialisme dan ciri-ciri yang ada kaitannya dengan paham imperialisme. Setelah itu, Ibu akan minta salah satu teman ke depan menyampaikan hasil analisa. Oke, 5 menit telah usai. Ibu minta kesediaan salah seorang yang bersedia untuk maju dan memaparkan hasil analisanya di depan kelas. Siapa? Kita? Silakan kita. Baik, terima kasih atas perbincangan saya. Saya akan menjelaskan, sebenarnya memberikan jawaban dari dua cerita ini tentang ciri-ciri kolonialisme dan imperialisme. Teman-teman semua, dari cerita satu saya milih ya masuk dalam ciri kolonialisme. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam cerita ini bangsa Eropa datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga memonopoli komoditas. Dan cerita ini juga mengatakan bahwa mulai hari ini kalian hanya boleh menjual cengkeh kepada kami dengan harga murah. Dan dengan demikian bahwa bangsa Eropa mematok harga yang lebih murah. Di sini juga bangsa Eropa membuat pemukiman, membangun gudang dan posko militer. Mereka juga mengeruk hasil alam dan membawa ke negeri asal sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Terus pada cerita yang kedua bisa memilih dia masuk pada ciri-ciri imperialisme. Kenapa saya katakan bahwa dia masuk pada ciri-ciri imperialisme? Karena pada dasarnya di sini dalam cerita ini kita bisa baca
bahwa negara A menggunakan militer untuk menaklukkan kerajaan setempat dan mendirikan benteng dan menguasai wilayah secara paksa. Negara A juga memaksa raja menjual rempah-rempahan kepada mereka dengan harga yang sangat murah. Sementara penduduk lokal juga dipaksa membeli barang industri dari negara A dengan harga yang sangat mahal. Demikian dari saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan kita dulu. Terima kasih Menaita yang sudah memaparkan hasil analisanya dari dua cerita tersebut. Ada yang berbeda? Ada yang menganalisa berbeda? Sama? Sama ya. Oke, terima kasih adik-adik sudah membaca kemudian menganalisa. Atau ada yang menambahkan? Mungkin dari apa yang tadi Nona Rita sampaikan, mungkin ada yang masih kurang, ada yang mau menambahkan. Oke, silakan. Baik Ibu, pertama-tama saya setuju dengan pendapat kita mengenai tadi. Cerita pertama adalah kolonialisme, yang kedua adalah imperialisme. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit di bagian cerita kedua, yaitu imperialisme. Nah, ciri-ciri imperialisme salah satunya adalah menyebarkan budaya dan ideologi yang tadi telah Ibu jelaskan. Di sini saya akan memperkuatnya dengan pada cerita kedua paragraf ketiga, yaitu penduduk lokal dipaksa belajar bahasa dari negara A. Negara A memaksa penduduk lokal belajar bahasa dan budaya yang mereka bawa dengan alasan memperadabkan masyarakat lokal. Padahal tujuan utamanya bukan itu, melainkan tujuan utamanya adalah mempermudah kontrol mereka terhadap masyarakat lokal. Nah, hal ini membuat masyarakat lokal kehilangan budaya aslinya. Itulah yang membuat saya yakin bahwa yang cerita kedua adalah imperialisme, ya, dengan ciri-ciri menyebarkan budaya dan ideologi. Baik, terima kasih untuk penambahan dari saudara Pak Doni. Baik, teman-teman, apa yang sudah teman-teman tadi baca itu merupakan contoh dari praktek pelaksanaan paham kolonialisme dan imperialisme. Di mana seperti yang tadi sudah kita sama-sama pelajari dan disampaikan bahwa kedua paham ini punya persamaan dan punya perbedaan. Sama-sama punya tujuan untuk menguasai negara lain, tetapi dalam prakteknya paham kolonialisme dia lebih fokus pada penguasaan sumber daya alam dan manusianya, sedangkan praktek pelaksanaan pada imperialisme lebih berfokus lebih luas, di mana selain mereka mengambil sumber daya alam manusia, tapi juga mempengaruhi di bidang politik dari negara tersebut, sosial maupun budaya dari negara yang mereka kuasai tersebut. Oke, untuk itu kita masuk di akhir dari pembelajaran kita. Ibu akan kasih tugas untuk adik-adik di minggu depan. Adik-adik bisa lihat bahwa tugasnya ada dua. Yang pertama, silakan adik-adik tulis ya. Yang pertama adik-adik Ibu minta untuk mencari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan praktek kolonialisme dan imperialisme. Baik, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian dan adik-adik semua. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Demikian video pembelajaran mata kuliah Sejarah Indonesia 4 pada program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan yang baik sebagai proses penilaian oleh Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih.